all the time. Yeah. Your voice is also very Okay, so basically I use clear. the Rode microphone. It's a Rode Yep. PodMic. I connect it to Rodecaster Pro, a professional podcaster mixer, and also sound card. Sound card. All right. Now Yeah. I don't know any of that, but we should definitely do a podcast when Uh-huh. kalau udah nggak pandemi lagi, kalau udah Okay. we should do a Ya, podcast. jadi And while I'm there, I wanna uh-huh. I wanna I wanna see what your setup is, and I wanna try to Oh yeah. yeah. So basically, it's just a simple setup because we need to work from home. Exactly. But some of us are Yeah. not prepared. Oh, Yeah. So, and plus, I think moving forward, okay. with our instructors, we want to provide them with like a proper mic, proper Oh, audio setup. Because when you teach online, okay. if Uh-huh. you don't have the right setup, suaranya nggak jelas gitu kan ya. Oh, okay. Yeah. 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 It's good to have you here, man. We'll start in about 6 minutes. Oh, None of okay. us. We have Lydia and Olivia. Welcome. Mau ngobrol langsung nggak nih? Mumpung kalian Oh awal. ya, boleh dong. Sekalian kenalan. Halo Sekalian Lydia. kenalan. Lydia, Iya Olivia. nih. Hai Mas Dita, Hai emangnya Lydia. Mas Dita kan ya? Iya dong. Salam kenal. Halo. Lydia ini Eh? sekarang digital marketing manager di mana Lydia? Lupa gue namanya. Sekarang sih hitungannya ditarik ke perusahaan sebelah sih di Nature Forex. Nature Forex. Oh, Okay. oke. Perannya apa? Digital marketing. Tetap ya. Tetap. Yeah. So Lydia joined us to deepen her knowledge in digital marketing and hopefully looking for new opportunities as well afterwards, yeah. So far, specialization streamnya apa, Lydia? Sosial media. Social media. Good. Tonight is going to be very important. Important. Yeah. For you to kind of, so make sure you have a lot of questions. Malah kalau ada pertanyaan langsung ke Dita, silakan sambil gue minum. Oke. Apa ya? Waduh, ini ada sih. Ada lowongan nggak? Itu mulainya di situ dulu. Langsung diem. Semua narsum. Ya, Sekarang kalau ditanya langsung diem. Ya. Gini deh. Ini kan yang menarik ya. Yang menarik dari obrolan ini nih di pandemi gini kan katanya industri konten lagi naik-naiknya gitu kan. Iya. Nah, cuman dari para pelakunya sendiri nih, apakah merasa aman atau wah sebenarnya ini nggak sebegitunya juga dengan kenaikan traffic orang mengkonsumsi konten gitu loh. Kalau masukan gue itu tergantung industri kan. Nah ini masalahnya ada di sini. Oke. Ada industri-industri yang naik, ada industri-industri yang drop. Misalnya let's say travel, itu drop. Nah orang-orang yang jago di perusahaan-perusahaan travel ini pada nggak punya kerjaan. Akhirnya kompetisi untuk kerjaan-kerjaan yang ada, termasuk di growing industry itu lebih ketat dan akhirnya orang yang lebih berpengalaman dan punya track record biasanya yang dipilih. Tetapi on the flip side, I think companies are looking to save money regardless of the situation. And in that case mungkin akan ada kesempatan buat orang yang ambitious tapi mungkin pengalamannya kurang gitu kali ya. Tapi yang pasti if you can do more, then definitely menarik. What do you think? Hey Dipta, kenalin, this is Mateo. Hey Mateo. Dia bisa bahasa Indonesia kok, bisa bahasa Indonesia. Bisa. Ah ya. So thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you. Yeah. Hey Mateo, share your Indonesian. What was the thing what's your catchphrase in Indonesian? That was your catchphrase. Ada pertanyaan lagi nggak? Yeah, that's how I know. Like if no answer, then we know we can close the session. Okay, so we have 3 minutes. Tadi Lydia, pertanyaannya apa ya? What was your question? Lebih ke ini sih gimana Inspigo saat pandemi kayak gini. Oh, oke. Jadi kita kan core bisnisnya itu kan konten audio ya. Konten audionya untuk secara bisnis
kita biasanya provide learning material sama branded podcast. Kalau learning material ini sebenarnya lebih kayak modul pembelajaran buat internal company yang mau shifting dari sistem video sebelumnya gitu. Rata-rata kan orang yang udah pakai sistem video ini, company-nya merasa kurang puas gitu karena penyerapan pembelajarannya kurang maksimal kan. Nah, sementara kalau yang branded content itu lebih memposisikan kita sebagai media sih. Si Inspigo sebagai media dan kita mengamplifikasi kalau misalnya ada partner atau korporasi maupun startup yang punya campaign gitu kan, dan kita mencoba mengaplikasi lewat platform audio gitu. Nah, kalau sekarang shiftingnya gimana? Ya pasti mirip dengan industri kebanyakan ya, kita shifting semua ke online. Karena sebelumnya kita juga selayaknya media offline activity itu masih porsinya lumayan gede. Dan pembedanya kalau sebelumnya kita offline activity itu dijadikan podcast, jadi orang bisa mengonsumsi kontennya setelah eventnya berlalu gitu. Nah sekarang offline activity itu diubah jadi online activity gitu. Itu sih. Kalau misalnya tantangannya sendiri dari offline activity ke podcast gitu, apa sih tantangannya, Mas? Oh, kalau offline activity sebenarnya tantangannya beda-beda sih. Secara ketika offline kan orang itu banyak yang masih belum aware kalau konten audio itu bukan cuma sekedar kita misalnya kan pendokumentasian event untuk dijadikan konten itu kebanyakan masih standar video gitu kan, bukan standar audio. Nah, jadi mereka nggak kadang-kadang udahlah untuk kelengkapan sound atau pemilihan ruangan, pemilihan lokasi area pembicara dan semacamnya itu nggak terlalu dipikirkan gitu. Yang penting secara visual oke, cukup lah gitu ya, orang lihatnya ini acara-acara beneran gitu. Cuman jadi tantangan ketika mereka meminta itu untuk dijadikan konten audio gitu kan. Karena ketika sudah jadi audio, orang itu kan nggak lihat ya. Orang nggak lihat, nggak ada gambar yang mereka lihat. Dan gimana caranya orang dengan hanya mendengarkan bisa mendapatkan experience yang seperti lebih ngelihat daripada video, daripada sesuatu visual gitu. Nggak hanya video sih. Kalau tantangan lain yang non technical mungkin lebih ke gimana adaptasi orang-orang yang mengisi acara atau para profesional, expert itu kan. Biasanya kalau event itu mendatangkan expert kan. Nah, expert ini juga sama nih, mereka belum terlalu aware sama keberadaan platform audio. Jadi mereka menyampaikan materi seolah-olah itu untuk nantinya dinikmati lagi secara visual gitu. Gitu. Jadi kalau mereka ngasih deskripsi dalam gambar, nah itu kan sebenarnya bisa tuh, bisa di audiokan ya. Jadi ketika gambarnya nggak ada, orang nggak kehilangan arah gitu. Itu sih. Kita masih berupaya mengedukasi itu. Cuman makin ke sini sih udah awareness sudah mulai ada peningkatan lah, lumayan gitu. Oke, sip. Sudah, itu saja. Sudah jam 7 lebih. Oke. Pertanyaannya, jawabannya dalam banget akhirnya. Okay, so we're still waiting for people to come, but we might as well start. It's recording. Thank you everyone for joining. We're going to be talking about content marketing and also the content industry with Pradipta Nugrahanto. Backgroundnya Dipta ini sebelumnya Editor-in-Chief di Tech in Asia ya, dan sekarang menjadi VP of Content dan Community di Inspigo. Nah, Instagramnya ada kan, udah di link ya di social media kita. You can check it out. Followersnya juga cukup banyak, tapi Inspigo sendiri juga memang bergerak di bidang konten dan memang termasuk sebagai media ya, platform media. Di mana podcast lagi cukup dibesarkan sebagai metode belajar gitu kan. Nah, sebenarnya yang menarik dari atau yang nanti akan kita bicarakan
Kita santai aja sih sebenarnya, cuma tanya jawab, dan kalau teman-teman ada yang unmute dan mau tanya langsung silahkan. Jadinya berkurang pertanyaan gue. Kalau kalian nggak nanya, gue yang nanya gitu loh istilahnya. Oke. Tapi gue yang akan membuka pertanyaannya. Mungkin Pradipta bisa sharing sedikit, atau gue panggil Dipta aja ya. Dipta, tolong sharing sedikit tentang perjalanan karir lo. Sama jawab pertanyaan ini buat gue. Karena kita kan kemarin sempat ngobrol ya, topik yang mau diangkat apa malam ini. Dan muncul pernyataan, ya jangan content marketing, ngomongnya content industry aja. Which is content industry itu lebih luas kan. Mungkin bisa setelah lo udah jelasin siapa diri lo, perjalanan lo sampai sini, mungkin bisa jawab pertanyaan itu. What is the difference between content marketing and the content industry? Gitu ya. Silakan. Jadi salam kenal semuanya. Terima kasih sudah mengundang buat teman-teman dari Revoyu. Saya Pradipta Nugrahanto, kalian bisa panggil saya Dipta. Saya adalah pekerja media, memulai bekerja di media secara profesional dari tahun 2007. Waktu itu memulai dengan bekerja, sebelumnya udah bekerja tapi tidak seprofesional itu di industri media. Secara mungkin dari skala medianya juga. Sebelumnya sempat di radio, terus saya masuk ke industri media online ketika media online Indonesia masih belum mungkin dibandingin tahun 2000, ketika tahun udah masuk tahun 2011-an gitu, beda sama di tahun 2007-an itu masih gelombang awal lah dari media online. Dari situ saya justru pindah ke media konvensional gitu, karena memang apa yang bikin tertarik dengan industri media justru di media konvensional, tepatnya di majalah. Jadi selalu ada ketertarikan dari zaman sekolah SMA, selalu mengoleksi majalah sampai satu lemari dulu, sampai bingung gitu orang di rumah ini majalah mau diapain. Dan akhirnya merasa belum puas kalau belum masuk ke industri itu gitu. Jadi tapi di sisi lain jadi dapat banyak insight gitu bagaimana industri media online di masa gelombang awalnya, terus industri media cetak di masa senja kalanya gitu. Terus habis itu masuk lagi ke industri online, kembali ke online, dan 2015 itu era startup di Indonesia mulai bermunculan. Waktu pertama kali ketemu Razi, itu tahun pertama saya di Teknis Indonesia, dan justru di situ ada tren media lain yang menarik, yaitu sih tren new media. New media itu mulai pop up di sekitar tahun 2017-an. Berawal dari munculnya news aggregator ya. Kalau saya lihatnya sih gitu. Dan mulai banyak tuh evolusinya terbilang cepat banget. Sampai sosial media juga jadi bagian dari new media itu sendiri gitu. Sampai di tahun 2000, dari 2015 sampai 2020 bisa dibilang perkembangan new media itu sangat kencang banget gitu. Dari yang 2015 orang Indonesia masih asing sama Netflix, sampai kita hari-hari udah selalu ngomongin Netflix gitu ya. 2015 orang masih nggak tahu podcast itu apa. 2020 hampir semua orang punya podcast. Kurang lebih sih seperti itu, Razi. So, tadi pertanyaan gue dijawab nggak ya? Yang tentang content industry sama content marketing. Oke. Content industry dan content marketing. Jadi gini, kalau ngomongin konten, pasti kan ada dua lingkaran besar yang harus kita kita lingkari gitu. Ada lingkaran namanya lingkaran informasi sama lingkaran konsumen di sini. Nah, bedanya konten industri sama konten marketing adalah sama-sama kan, si informasi ini adalah konten yang harus kita sampaikan kepada konsumen. Cuman bedanya kalau konten secara konten aja gitu, itu biasanya sih nggak ada elemen apapun yang ingin disampaikan secara baik secara halus maupun secara
eksplisit gitu misalnya. Jadi ya memang kita menyampaikan informasi, insight tanpa ada embel-embel apapun bisa dibilang. Jadi memang orang misalnya kita mau memberikan insight soal tim manajemen misalnya. Oke. Nah, ya udah, insight soal tim manajemen ini merupakan bisa jadi dari beberapa sumber expert gitu ya, digabungkan dengan beberapa hasil riset, in the end itu jadi sebuah konten tentang strategi tim manajemen. Nah, ketika ngomongin konten marketing di sini, namanya aja ada marketingnya gitu ya. Marketing itu sebenarnya jualan gitu ya, karena ujung-ujungnya rasanya setiap orang itu harus jualan, terlepas dia apapun profesinya gitu. Nah, kalau udah ada kata marketing artinya jualan, kalau setidaknya menurut gua gitu, apa yang disampaikan itu bukan artinya kita harus terang-terangan, oh ya kita jualan apa sekarang, misalnya yang lagi populer misalnya jualan hand sanitizer gitu ya. Ya bukan, nggak harus seperti itu gitu. Tapi konten marketing itu pasti ada selipan jualan dari yang jadi objektif dari si pemilik campaign. Nah, si pemilik campaign ini bisa siapa? Ya bisa siapa aja sih, bisa perorangan, bisa institusi, bahkan bisa media juga, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi lu nggak percaya bahwa di balik setiap konten pasti ada, meskipun bukan tentang jualan, tapi ada sejiwa marketingnya juga gitu kan? Biasanya, jadi lu nggak percaya bahwa di balik, maksudnya at the end of the day, meskipun konten itu tidak ada tujuan untuk jualan, harusnya sebenarnya di balik itu ada marketingnya juga nggak? Maksudnya gini, ada masalah yang lagi kita lagi menawarkan solusi terhadap sebuah masalah, ada keinginan orang terhadap keinginan informasi orang, dan kita fulfill kebutuhan itu. Doesn't that fall? I mean, the process still follows the marketing process, doesn't it? Where marketing itu kan kita harus tahu kebutuhan konsumen atau kebutuhan pendengar atau kebutuhan siapapun yang nanti akan mengkonsumsi konten kita gitu ya. So sebenarnya meskipun ya satu jualan satu enggak, tapi di balik itu prosesnya sama nggak? Di balik itu sebenarnya prosesnya sama. Tetap aja orang itu sebenarnya dia terlepas dari dia, kalau kita ngebahasnya dalam kacamata konten gitu ya, orang itu kan maunya makan insight sebenarnya. Masalah ada jualannya bisa dikebelakangin kalau memang insight-nya bagus. Jadi sebenarnya sama aja dengan konten yang tidak ada jualannya gitu ya. Tetap yang kemakan secara umum gitu, itu yang ada value-nya sih. Yang ada value-nya, kalau nggak ada value apa-apanya, ya biasanya mungkin kemakan dalam waktu singkat gitu ya. Tapi kalau konten yang lebih sustain itu pasti harus ada value-nya dulu. Dan itu berlaku mau itu di konten biasa ataupun konten marketing gitu. Yes, true. So there has to be some value. I mean, harus menarik harus sesuatu yang dibutuhkan gitu ya oleh. Of course. Nah, to shift gears a little bit dan langsung bicara tentang Inspigo. By the way, pas Inspigo baru launching, Tio ngundang gue untuk ngomongin tentang cinta. Tapi kontennya udah kayak terkubur karena dari awal. Tapi I checked it recently, so I installed it a couple of months ago, and then it was really interesting how you do content, which is kadang-kadang dari acara seminar yang lo sponsori atau event, lo repurpose that content untuk menjadi podcast gitu kan ya. Terutama buat orang-orang yang mungkin susah untuk diundang duduk berdua di dalam sebuah podcast gitu ya. Betul. Bisa nggak cerita sedikit tentang bagaimana konten itu dijalanin di Inspigo, baik dari sisi konten yang kalian kembangkan sebagai aset bisnis gitu ya, tetapi juga konten yang dilakukan di social. So those are two different activities pastinya, tapi bagaimana, what are some of the efficiencies that you find, tapi juga mungkin prosesnya, maybe talk a little bit about how many people are in your team, and how do you work day-to-day-nya itu gimana? Oke, jadi kalau bisa dibilang gini, konsepnya Inspigo adalah memberikan konten penunjang apa yang orang kerjakan atau orang pelajari sehari-hari gitu. Dan yang sangat
mengejutkan adalah majority audiensnya adalah milenial yang mau belajar, yang suka belajar, bukan mau malahan. Mereka itu sangat senang untuk belajar hal-hal yang sifatnya praktikal dan mereka mungkin ingin mengerjakannya tanpa perlu berlama-lama ngeliatin layar misalnya. Kalau dikomparasi sama pembelajaran yang format video gitu. Kalau ngomongin tim saat ini tidak besar, hanya ada untuk konten sendiri jumlahnya ada di sekitar 10 orang, termasuk yang mereka bekerja freelance. Dan untuk prosesnya kita bagi jadi 2. Sebenarnya ada konten yang sifatnya reguler, yang tidak ada muatan brandnya di situ, dan yang satu memang konten branded. Nah, konten branded sendiri kebagi 2 lagi kalau di Inspigo. Tadi mungkin waktu sebelum on air udah sempat dibahas sedikit, tapi saya ulang aja. Jadi untuk yang branded itu ada yang memang branded untuk publik dan branded untuk korporat. Itu kita nyebutnya learning. Jadi mereka yang kerja di sebuah korporasi bisa mendapatkan akses modul pembelajaran berbasis audio yang kita sediakan gitu. Jadi misalnya mereka mau belajar empathy at work misalnya. Kita akan mengundang expert yang paham bagaimana membangun empathy at work, implementasinya seperti apa, studi kasusnya seperti apa. Bisa dalam bentuk offline event, kalau memang sebuah korporasi merasa, wah kayaknya kalau langsung dikasih materi audio itu susah ketelannya. Berarti kita harus berangkatnya dari offline event dulu. Offline event ini gunanya untuk memperkenalkan, oh gini loh, ini ada cara belajar baru. Selain itu suatu kultur yang mereka juga mungkin udah biasa gitu ya, datang ke sebuah workshop gitu, atau talk show gitu kan. Nah, kalau untuk yang branded content ini mengamplifikasi campaign yang dimiliki oleh korporasi atau startup sih biasanya gitu. Dan kita harus mengemasnya karena kita core kontennya ada 3, ada skills, bisnis, sama mindfulness. Biasanya sih kita selalu menyelipkan irisan-irisan dari 3 pilar utama itu di situ gitu. Kalau enggak, sebenarnya sub pilarnya ada 5 lagi, ada technology, ada lifestyle, ada beauty, family. Nah, setidaknya nggak terlalu jauh dari yang 8 yang kita punya gitu. Ketika menghadirkan konten branded. Jadi ketika orang ngedengerin konten yang daily kita serve gitu ya, yang tidak ada muatan brandnya, tetap orang tuh tetap merasa mendapatkan insight yang kurang lebih porsinya tidak jauh-jauh amat sama yang konten atau malah lebih dalam daripada konten reguler kita gitu. Karena kalau konten reguler biasanya kita memang tidak sedalam itu karena nanti bisa ada lanjutannya. Jadi misalnya kayak ibaratnya circle 1, ring satunya itu masih kulitnya dulu. Begitu masuk lebih dalam lagi, kita akan mengupas lagi. Bisa jadi dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, tapi pembahasannya merupakan sub pembahasan dari yang dulu sudah pernah dibahas. Gitu. Gitu sih. Jadi banyak repurposing content gitu ya? Maksudnya one piece of content di repurpose for several different uses. Secara gimana? Sorry? Repurposing content. Jadi dari satu konten itu bisa dibuat menjadi banyak atau? Oh iya betul. Bisa. Kayak misalnya skills for 2020 gitu kan. Itu tidak hanya berhenti di 10 skill saja, tapi juga kita ngulik sampai turunannya gitu. Aimingnya ke sana sih. Ya. Well, ini teman-teman udah pada gabung semua. There's about 40 people almost in the group. Untuk yang baru datang, perkenalkan ini Dipta, bisa dipanggil Dipta. Untuk teman-teman yang mau langsung nanya tentang industri konten, content marketing, silahkan unmute dan langsung angkat tangan dan ngobrol. Nggak usah di chat, Faiz, lu ngomong aja langsung. Thank you Mas Dipta. Tadi sore ikutan acaranya sama
Akara biasa. Oke banget. Still the skill ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan nggak, Faiz? Ada sih sebenarnya. Go ahead. Oke. Before, otherwise gue doang yang nanya ntar. Oke, siap. Silakan. Actually, aku mau mikir dulu sih, Razi, tadinya. Nggak mau langsung masuk pertanyaan, tapi ini ya. Oke. Yaudah, I'll give you a chance. Silakan di-open dulu deh, iya. Mungkin pertanyaan gue lebih ke, mungkin tadi kan Dita udah ceritain tentang perjalanannya untuk masuk ke dunia konten. Tetapi bisa nggak cerita sedikit tentang kenapa masuk ke dunia ini dan what makes you stay here and what makes you love the whole content industry and content marketing as well. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, membuat sesuatu informasi gitu ya, informasi itu sesuatu yang harus disampaikan gitu. Cuman yang gue nggak suka itu adalah ketika harus membuat sesuatu yang monoton setiap hari. Jadi ketika dulu pun di 2015 meskipun day by day-nya selalu serve konten dalam bentuk artikel, waktu itu coba membuat inisiasi untuk kita serve orang dengan konten podcast misalnya. Karena apakah orang akan terus-terusan membaca artikel gitu di tengah kemerosotan minat baca orang Indonesia, dan dari survei yang beberapa kali kita bikin juga orang itu udah lost attraction dari paragraf ketiga bahkan kedua untuk beberapa case gitu ya. Maka waktu itu gue langsung mikir, gimana ya caranya supaya orang ini tetap bisa dapat beragam informasi sambil dia bisa ngelakuin kerjaan yang lain gitu. Nah, salah satunya dengan konten audio. Bentuk lainnya adalah waktu kita bikin eksperimen merangkum berita. Jadi orang itu kan berita dalam sehari bisa ada banyak banget. Dari startup teknologi aja mungkin sehari bisa lebih dari 5 berita. Apakah orang semuanya bakal baca berita-berita itu? Belum tentu. Maka strategi kita adalah bikin weekly digest. Weekly digest kita ngambil micro momennya di Instagram. Jadi dalam waktu kurang dari 5 menit, orang udah berhasil dapat rangkuman berita paling menarik yang udah kita curate dalam minggu itu. Jadi orang pasti lebih sering buka aplikasi media sosial ketimbang aplikasi berita ataupun aplikasi agregator. Yeah. Nah, kenapa nggak kita taruh di situ aja kontennya jadinya? Kalau ditanya ketertarikannya, kenapa selama ini bisa ada di industri media dan ngurusin konten juga di platform gitu ya? Karena evolusi dari media sendiri, kalau gue bilang kesini-sini makin mengerucut ke konten, termasuk salah satunya konten marketing gitu. Dan dari dulu pun sebenarnya udah ada, cuman istilah konten marketing emang baru populer belakangan kan. Malah nggak sedikit media yang provide konten buat berbagai ujungnya gitu. Lini bisnis utamanya adalah memprovide konten untuk berbagai institusi. Nah, disitulah challenge-nya gitu. Ketika media udah bergeser, orang udah nggak peduli kadang informasinya dari mana. Gimana kita tetap bisa mendeliver sesuatu. Di situ sih yang selalu bikin gue tertarik karena itu nggak pernah statis, selalu berubah dari periode ke periode gitu. Yes, but the basics are still there, which is ada value nggak kontennya, storytellingnya, authentic apa tidak gitu kan ya. Nah ini mungkin kasih konteks dikit ya, malam ini yang gabung di video call ini ada students yang lagi aktif, lagi memang di dalam semester batch ini, ada alumni, misalnya Faiz tadi alumni dari batch sebelumnya, ada juga beberapa students yang udah gabung untuk batch ketiga nanti di bulan Juni. Jadi ini campur aduk gitu ya. Tapi gue mau fokus sama students yang lagi aktif sekarang dan juga mungkin alumni juga. Mereka kan sempat belajar marketing alumni. Nah minggu ini nih students yang lagi aktif sekarang barusan belajar tentang content marketing. Minggu lalu mereka belajar tentang SEO, right? Dan minggu ini content marketing itu lebih fokus sama media reach out juga. Bukan hanya di satu sisi gimana kita brainstorming dan come up with creative ideas for content, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya untuk didistribusikan. Nah, distribusinya itu melalui media reach out,
mendekati orang-orang media, dan bagaimana bisa menawarkan konten yang menarik buat dipublikasi gitu kan. Nah, in content marketing tujuannya utamanya ya untuk mendatangkan backlink juga gitu kan, untuk kualitas SEO website kita. Nah, mungkin Dita bisa sharing sedikit tentang dua hal itu kali ya. Yang pertama lebih ke kreativitas. Maksudnya kalau kita memang ditugaskan untuk menciptakan konten terus kan, lama-lama kayak kan kita harus kreatif gitu ya. Mungkin can you share a little bit about the creative process and your tips supaya we can continuously have fresh ideas, unique perspectives, dan konten-konten kita tuh terus menarik untuk audience kita. Any tips on the creative side? Oke, kalau dari sisi kreatif adalah dari selain kita bikin, kalau dari gue sendiri selalu menyisihkan waktu setiap hari untuk mencari konten baru gitu ya. Dan konten baru itu nggak terbatas dari media gitu, nggak terbatas dari media doang. Dari apapun yang mungkin nggak terpikirkan sama kita sebelumnya. Media itu udah pasti. New media bentuknya sekarang banyak banget gitu kan. Semakin banyak kita, kalau dulu zaman blog, istilahnya mungkin blog walking gitu ya. Kita ngaduk-ngaduk dari satu blog ke blog lain gitu. Itu juga secara nggak langsung memberikan insight buat kita. Oh, sekarang ada ini ya. Jadi kita makin banyak perspektif gitu. Nah kalau sekarang, di mana medianya juga hampir setiap orang bisa bikin konten gitu ya, udah mulai membanjir. Nah justru di situ kita harus makin mengeksplor lagi. Karena kalau enggak, jangan-jangan kita nggak tahu nih. Sebenarnya tren konten yang sekarang lagi disukai circle ini tuh yang kayak gini loh, atau yang circle ini tuh seperti ini. Nah kalau itunya aja kita nggak tahu, gimana kita mau bikin kreatifnya gitu kan? Itu. Jadi konteks yang disukai audiensnya yang lagi trending itu juga ngebantu gitu ya. Yes, tapi yep. Ya bukan sekedar trending ya, karena trending itu ada circle-circle-nya sendiri. Jadi trending ini trending karena apa? Jadi apakah trending ini yang dibutuhkan sama audiens pengonsumsi konten kita, kan belum tentu juga. Gitu. Oke, jadi kreativitasnya itu datang dari kita mengkonsumsi konten juga gitu ya. Yes. Dan akhirnya pasti. Kita melihat benang merah di antara banyak konten, memang orang pada mengarah kemana, dan dari situ ide-ide mulai muncul. Tapi ada satu sisi yang mungkin semua orang punya perspektifnya sendiri tentang storytelling, tentang bercerita gitu ya. Menurut Dita sendiri, what is storytelling, dan cerita ketika bercerita, kualitas cerita yang bagus dan menarik itu apa aja biasanya? Oke. Storytelling ya. Kalau storytelling kita bisa bermain sebagai seorang yang gini. Seorang mungkin yang berseberangan sama sekali dengan apa yang kita ceritakan. Jadi kita assume-nya adalah menghadirkan perspektif orang yang sama sekali nggak tahu tentang suatu hal gitu. Tapi lewat dari situ justru kita bisa goals-nya adalah jadi bukan menggurui dengan apa yang seolah-olah kita tahu dan orang lain nggak tahu gitu, tapi mengajak orang lain buat belajar bareng. Itu lebih seru sih daripada langsung expert talk gitu loh, yang menghadirkan banyak jargon misalnya di dalam sebuah konten gitu ya. Mendingan dari kacamata orang yang misalnya nih ngomongin soal gitar, tapi sama sekali orang ini sebenarnya buta soal gitar gitu. Kalau kita bisa mencari sisi yang tepat, itu akan lebih menarik daripada cerita seorang yang gitaris handal yang paham banget soal berbagai jenis gitar. Gitu sih. Right. Jadi kayak di dalam film itu pasti harus ada karakter yang bisa relatable sama penontonnya gitu ya. Dan di situasi ini kalau kita mau belajar sesuatu, ya kita barengan dengan orang yang memang lagi belajar gitu kan. Nah itu bisa lebih relatable daripada top down, which is very traditional media, which is expert. Ini nih gue ajarin gitu. Kalau sekarang karena new media dan interaktivitas yang ada, akhirnya jadinya lebih cocok ketika kita bukan yang menjadi expert saja, tapi kita yang lebih, gue mau belajar ini, yuk barengan, yuk kita
find out, and then yuk kita datengin experts-nya, but the delivery is from someone yang relatable gitu ya. Is that what you mean? Betul, betul. And does that define the success of podcast, which the host is someone yang mungkin punya wawasan, tapi dia mau belajar sesuatu, jadi dia ngundang orang. Oh iya, benar. Benar. Okay. Interesting. Now, tadi kita ngomongin tentang kreativitas. Menurut Dita, selain kreativitas tadi, the ability to kind of consume and then turn that into ideas, skill apa lagi ya? Misalnya nih Dita lagi mau nge-hiring nih buat Inspigo. Kalau misalnya lagi nginterview gitu ya, yang dicari di dalam CV-nya apa dan kualitas-kualitas seperti apa yang dicari untuk nantinya bisa di-hire ke tim lo? Oke, gini, karena kalau kita ngomongin konten gitu ya, terlepas dari apapun medianya, sebenarnya kalau udah ngomongin konten, writing skills sebenarnya. Nah, menulis itu maknanya luas sebenarnya, nggak cuman memproduksi tulisan yang benar-benar tulisan gitu loh. Kok New Media kan juga nggak bikin artikel gitu kan. Tapi menulis ini menurut gue sendiri basic yang harus dimiliki oleh seorang content creator atau content marketer gitu. Sebelum nanti ilmu-ilmu kayak SEO atau yang lain-lain lah yang lebih teknikal, tapi basicnya adalah dia bisa menulis dengan baik dulu. Menulis dengan baik sebelum menulis yang berdasarkan, kalau gue selalu berprinsip memberikan konten untuk orang, bukan memberikan konten untuk mesin gitu. Wah, karena sebagaimanapun yang ujungnya mengkonsumsi konten kita adalah orang. Nah, sebagaimana si kandidat ini gimana sih bisa melihat dia ini mau serve kontennya buat siapa? Relevan nggak dia sama orang-orang yang nanti bakal dia hadapin gitu. Terus yang lain adalah manajemen. Manajemennya dalam hal apa? Dalam hal kerjanya. Ini lebih ke preferensi pribadi sih. Kerjanya itu bisa rapi gitu loh. Jadi terstruktur. Kita sering banget lah ya. Sering banget terjadi request dadakan. Nah, request dadakan ini sebenarnya bisa dibuat lebih tertata lagi kalau semuanya dikerjakan secara terstruktur gitu. Dan meminimalisir adanya kerjaan yang terselip atau project yang ketumpuk sama project lainnya. Nah, itu sih. Itu yang paling, dua elemen yang paling gue perhatikan ketika hiring sebenarnya. Oke, jadi kalau gue rekap, nomor satu adalah kapabilitas lo untuk menulis. Betul. Because it's how you process your thoughts and your story into writing. It's a very powerful tool, meskipun nanti kontennya bukan tulisan gitu ya. Betul. Kedua adalah punya struktur kerja, which is like project management, detail oriented, dan care in delivering a really good experience gitu ya. So very structured process karena demand-nya tinggi dan kadang-kadang suka kacau ya pasti project. Nah, betul. Yeah. Okay. So when we talk about opportunities in content, right? In the content industry, opportunities-nya apa aja sekarang? Apalagi di situasi mungkin ekonomi seperti sekarang, di mana mungkin new media memang lagi naik ya. Tapi what sort of opportunities are out there buat anak-anak yang masuk ke online marketing dan juga masuk dari sisi social, dari sisi content, mungkin juga dari sisi SEO? Oke. Mungkin lebih ini sih. Sekarang kan konten itu membanjir ya. Konten itu membanjir nih. Membanjir dan sangat berbahaya kalau ini dari dulu sampai sekarang masih terjadi soalnya. Misalnya nih, lagi ramai soal satu isu gitu ya. Terus semua orang berbondong-bondong masuk ke isu itu gitu. Halo Pak. Iya Pak. Oke, seperti ada yang bocor. Those are the unexpected things that happen, right? Oke. You gotta prepare for. Yeah, go ahead. Jadi tadi kalau dibilang misalnya nih lagi ramai satu isu gitu ya, dan semua orang berbondong-bondong masuk ke isu itu. Yang terjadi adalah overwhelm gitu, orang kebanjiran informasi. Mendingan kalau mau yang lebih efisien dan mungkin strategis gitu ya, ngerem dulu,
ngeluarin itu sekarang, tapi nanti kita jedain misalnya sekarang lagi mulai kan ada rame itu ada mulai rame banget sama udah mulai nggak rame. Nah, ketika udah mulai nggak rame, itu kita remind ke puncak keramaian itu gitu. Atau mungkin ketika udah benar-benar udah nggak ada isunya sama sekali, kita bisa mainin itu lagi. Justru ngambilnya dari pembelajaran apa yang bisa kita lihat dari keramaian itu gitu. Waktu itu rame-rame, ingat loh, itu bisa dijadiin study case banget. Dan daripada ikut ke pusaran keramaian itu, karena orang di pusaran keramaian itu udah terlalu banyak informasi, belum tentu konten kalian yang terpilih gitu. Mendingan di saat kalau udah terjadi pusaran yang menimbulkan kekeruhan kayak gitu, gerak ke konten yang sifatnya niche. Yang orang mungkin tidak mencari setiap hari, tapi ketika orang mencari, ada. Nah, itu kan pemainnya masih sedikit. Ketika orang mencari ada, pemainnya masih sedikit, peluang untuk memenangkannya lebih gede. Gitu. Oke, mungkin lebih spesifik sih kalau dari poin itu yang gue dapat adalah kalau lo nggak punya pengalaman, kembangkan portfolio lo kan. You have to create content to show your work and be able to be hired in content marketing basically, right? So tadi tips-tips tentang bermainnya di mana gitu kan. Yang penting prosesnya jelas. Tetapi kalau misalnya sekarang lagi memang nyari kerja, tadi kan kita ngomongin skill. Nah, untuk teman-teman, itu satu, untuk teman-teman yang mungkin pengalaman di kontennya masih sedikit, hampir tidak ada, salah satu tipsnya tadi kan untuk mulai menciptakan konten sendiri. Any other things that they can do from now, untuk bisa meningkatkan profil mereka supaya bisa dipanggil interview, tetapi juga yang dicari ketika interview tuh, yang mereka bisa kembangkan dari sekarang apa aja skills-nya? Sebenarnya ini sih, orang akan punya added value ketika dia udah berhasil bikin style-nya dia sendiri. Nah, style ini kan nggak serta-merta muncul kan. Justru itu yang di momen-momen seperti sekarang itu bisa diasah gitu. Style itu kan nggak muncul dengan sekali, 2 kali kita publish konten gitu. Mungkin perlu 10, 100, 1000 kali mungkin kan. Exactly, and it's interesting you said style, because style means what's inside, expressed outside, right? Kayak misalnya kalau di dunia fashion, ada fashion sama ada style. Kalau fashion tuh yang lagi trending apa, tapi kalau style itu adalah ekspresi diri kita lewat fashion gitu kan, lewat pakaian, lewat apa segala macam. Tapi kalau ini adalah style yang dimaksud adalah pengalaman hidup kita, cara bicara kita dan juga bagaimana itu keluar di dalam konten gitu ya. That's what you mean by style, right? Yeah. Betul. Nah, ini untuk yang teman-teman yang mungkin malu-malu, dan ini nanti gue panggil untuk ask questions. Yang terutama yang mau masuk ke dunia konten tapi malu, mungkin masih nggak comfortable untuk expressing themselves dengan apa adanya, dengan genuine, dengan authentic gitu. What are some of the tips for someone to be brave enough to actually publish? Menarik banget nih. Ini sangat penting dan banyak banget pertanyaan gitu ya. Even di podcasting, karena podcasting adalah bagian dari new media gitu. Memulainya dari mana? Karena saya ini nggak pede ngomong. Nggak tahu bahan apa yang mau diomongin. Gini deh, setiap orang itu kan pasti punya interest. Nggak mungkin lu nggak punya ketertarikan pada suatu hal itu, nggak mungkin lu hidup sampai hari ini gitu. Nggak pernah mikirnya gue itu mikir hidup cuma buat besok doang, tapi pasti lu punya interest yang membuat lu tertarik untuk menjalani hari ke hari gitu. Nah, itu yang dijadiin pegangan supaya lu punya pegangan yang ibaratnya shifting your confidence sebenarnya gitu. Kalau nggak apa-apa, nggak relate sama kerjaan yang dituju juga nggak masalah.
Yang penting kita udah punya pegangan kalau kita interestnya itu gitu. Karena lama-lama dari starting dari yang interestnya kita apa, kita asah sampai mentok, kita bisa melebarkan ke hal-hal lain yang lebih bisa dikompromikan gitu. Misalnya kebutuhannya lebih ke medical gitu. Misalnya urusan konten soal medis. Sementara interest kita sebenarnya nggak ada ke medis gitu. Tapi kita udah punya interest yang ngelotok di teknologi misalnya. Nggak masalah, nanti akan lebih mudah jumpingnya daripada tidak mengasah interest apapun, langsung jumping ke samudra luas gitu. Dan pastinya kalau bisa ada bobot. Jadi kalau kita mau jadi produsen konten, kita harus banyak juga mengkonsumsi konten-konten dan kita tahu bedanya antara konten yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat kali ya. Bermanfaat itu subjektif ya teman-teman, jangan ngerasa baca tentang game. Ini banyak gamers soalnya kita di batch ini banyak gamers. Terus gue kayak gue nggak bilang kalian mengkonsumsi konten gaming itu buruk, bukan. Cuman maksudnya dan ini sangat subjektif. Whatever is berguna buat lo itu kan subjektif gitu ya. Tapi yang gue tangkap dari yang lo bilang tadi, ada skill-skill yang sangat teknis kayak menulis, yang bisa sangat membantu untuk membuka pintu pertama. Dan it's interesting you said menulis, berarti pusat atau core dari skill-nya itu biasanya datang dari menulis ya. Bukan bicara, bukan tampil, bukan apa, tapi dari menulis gitu ya. Why? Karena apa ya? Gini, karena ketika kita misalnya kita berbicara gitu ya. Kalau orangnya itu sudah terbiasa menulis, itu dia akan lebih mudah berbicara tanpa skrip. Karena skripnya udah dari kepalanya, dia udah sampai ke level bisa menulis tanpa perlu menulis beneran. Gitu loh. Beda dengan yang dia punya potensi untuk bisa ngomong, tapi menulisnya masih berantakan. Nah itu pasti beda sih. Terutama menurut gue akhirnya jadi kepikiran sih, kalau nulis itu mikir dulu sebelum bicara istilahnya. Dan itu yang penting ya, mikir dulu sebelum bicara gitu ya. Betul. And gue juga nangkep bahwa berarti rasa penasaran itu penting banget. Keinginan untuk belajar sesuatu, dan pas lagi belajar itu juga nyempetin untuk mengajar ke orang lain. Itu menjadi penting juga kan sebagai latihan, karena kita harus bisa ya apa namanya memproduksi konten itu kan biasanya bermanfaat, biasanya mengajarkan sesuatu at the end of the day. Dan terakhir adalah kita menemukan voice kita tadi, style kita, cara komunikasi kita. Dan kalau mulai dari nulis, foundation-nya kuat untuk bisa mengembangkan skill-skill yang mungkin lebih soft gitu ya, yang ya kita lebih terstruktur, kita lebih apa namanya measured, bahasa Indonesianya nggak tahu ya, terukur. Ketika berbicara kita terukur, dan ketika kita masuk ke ranah tampil, which is like audio and video, kita lebih skillnya lebih berbobot gitu ya pastinya ya. Iya. Sama kebiasaan ini sih, karena ketika menulis pasti kita melakukan secara langsung ataupun tidak, itu sedikit banyak kita akan melakukan riset sebenarnya. Nah, di situ juga berpengaruh sama kita mengerjakan hal yang lain yang mungkin outputnya tidak berbentuk tulisan. Gitu. Right. So it's very good from a young age to start writing a diary ya. Betul. Okay, very good. Okay. Itu juga sebagai ini sih. Kalau sekarang kan lagi rame-rame isu tentang mental health gitu ya. Salah satu terapi yang disarankan adalah dengan menulis. Menuliskan apapun yang dilakukan hari ini, ya bisa dimulai dari sana sih. Gitu. Yeah, and I remember watching a film that I kind of enjoyed, namanya Finding Forrester. Have you watched that film? Dan ada oh you haven't, oh you have to watch it. Ada adegan di mana Sean Connery sebagai gurunya gitu ya. Dia sebagai penulis terkenal di film itu, terus dia nyuruh pelajarnya itu untuk menulis tanpa mikir, just keep writing. Have you ever tried that? Ya. Pasti sih itu. Kadang-kadang sering dilakukan dan ya udah, nggak usah mikirin mau nulis apa, tulis terus. Dan kadang-kadang kalau karena sekarang outputnya lebih banyak ke audio,
ini aja, tulisan itu begitu udah ada gitu ya, di-react sendiri. Jadi kita baca lagi, dan kita memberikan reaksi terhadap apa yang kita tulis. Gitu. Itu juga memberikan sensasi yang berbeda lagi sih. Wow, those are really good things to try at home, ya, to practice on yourself. Like istilahnya nggak perlu ke publik dulu, but just you know, sometimes it's scary karena kalau kita nulis tanpa mikir berarti itu apa yang ada di dalam yang keluar, and takutnya it could scare you, like that was inside me, you know, like positif atau negatif gitu kan. But I wanted fungsinya ketika meriak tadi itu. Exactly. Nah, gitu. Kak, untuk teman-teman yang masuk ke dunia online, tadi kan masuk sebagai copywriter salah satunya ya. Masuk sebagai copywriter. Opportunities kayak gitu banyak nggak? Kalau sekarang pastinya ya, hampir semua vertikal memerlukan itu gitu. Terlepas dia vertikalnya apa, nggak ada batasan. Tapi yang lebih penting adalah bukan kita memikirkan seberapa banyak peluangnya, tapi apakah kita memang di situ gitu, interest kita di situ, atau itu proses ya memang ya, tapi seharusnya kita udah akan lebih enak kalau kita udah mengetahui itu sedini mungkin gitu. Jadi secara nggak langsung juga kita akan mengasah terus gitu. Right, so the opportunities berarti dengan adanya pandemi ini, di mana banyak orang di rumah, banyak sekali sebenarnya kesempatan-kesempatan untuk di area penciptaan dan pengembangan konten, publikasi konten. Berarti kalau gue rekap di dalam ini, berarti sumbernya biasanya pintu paling besarnya itu dari menulis gitu ya. So writing is, if you want to be in social, if you want to be in content, and if you want to be in SEO, which is very interesting. Minggu lalu kan kita ngundang Reza dari Tokopedia ya, SEO di Tokopedia. Dia bilang nulis. Like so, kalau kalian, untuk teman-teman students yang ngambil specialization-nya SEO, content sama social, mulai dari menulis. So it's a very not this point keeps coming again and again, and for me, but I'm learning this as I'm talking to you. It's very interesting that kembali it comes back to writing. It comes back to writing, and some of the jobs that are available are copywriting. Yang itu membuka pintu ke yang lain-lain gitu ya. Did you start your career in writing? Ya. Malah justru sebelum masuk ke industri media secara profesional, aku sendiri mulai dari menulis buku waktu itu. Aduh. Menulis buku di 2007. Iya benar. Nice. Gitu. Okay. Published for sure ya. How many books did you write? 4, I think. 4, very interesting. Topiknya seputar apa? Just curious. Nah, ini yang justru menarik. Jadi waktu itu di saat sudah selesai berbarengan dengan lulus kuliah dan kontrak kerjaan sebelumnya habis gitu ya. Ada tawaran untuk menulis buku, tapi berbeda dengan ekspektasi menulis untuk media gitu kan. Menulis buku mulai dari mana? Ternyata request-nya dari si penerbit itu hanyalah, kamu sukanya apa? Pekerjaan sebelumnya apa? Sebelumnya di mana? Event organizer. Oke, ya udah. Tulis dulu soal event organizing. Habis itu apa lagi interest lo? Oh, interest gue adalah komputer waktu itu. Gaming gitu. Oh, kita butuh gaming tapi untuk anak-anak. Memperkenalkan komputer untuk anak-anak. Mediumnya buatlah dari seolah-olah itu karakter game yang berguna untuk memperkenalkan komputer buat anak-anak. Oh ya, gitu. Tapi lu udah emang suka nulis dari udah lama sekali berarti ya? Kalau like it wasn't a skill that you picked up abis kuliah kan? Atau beneran lu abis kuliah belajar nulis terus abis itu nulis? Jadi gini, itu ada yang lucu sih. Waktu kuliah, kebetulan kuliah jurusan sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya dulu. Kalau sekarang ya, tertariknya lebih ke budayanya ketimbang soal sastranya yang nulis-nulis itu tadi. Cuman di sisi lain gitu, yang menarik adalah ketika secara tidak langsung kita itu dipaksa untuk selalu menulis sebenarnya, gitu. Terlepas dari apapun
materinya gitu ya, materi perkuliahannya, tapi majority adalah yang kita lakukan dalam menulis. Dan waktu itu teori-teori dasar menulis, tanda baca, pemenggalan kalimat, kata depan, dan lain-lain sama sekali tidak menjadi perhatian sampai ketika nulis buku itu. Nulis buku pun masih tidak mempedulikan itu. Yang penting nulis aja, nulis terus. Masalah pikirannya adalah waktu itu nanti juga ada editornya gitu kan. Sampai di titik ketika, wah kayaknya asik juga kalau bisa jadi editor gitu. Nah ketika sudah di titik itu, otomatis mempelajari kaidah penulisan, tanda baca, pemenggalan kata, dan lain-lain. Sampai ke teknis sebenarnya satu paragraf yang ideal itu terdiri dari berapa kalimat sih? Kapan paragraf baru harus dimulai? Kapan kita harus membuat subtopik? Kapan harus ngasih garis gitu kan? Nah itu adalah beberapa teknis yang akhirnya, oh iya ya. Kalau dilihat tulisan pertama dulu ngapain tidak mempedulikan itu? Cuman ya kalau nggak melewati itu mungkin nggak sampai juga ke titik. How important, ya tadi lo bilang kaidahnya gitu ya, atau teknis writingnya itu, how important is that you think for a lot of people looking for jobs sekarang di dunia konten? Oh, itu sangat penting sebenarnya. Karena gini, karena banyak orang yang merasa bisa berbahasa Indonesia, tapi ketika mempraktekkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan, itu masih jauh dari kata sempurna gitu. Jadi itu juga sebenarnya akan menjadi nilai plus kalau memang berkecimpung di bidang konten. But it does change your life though, knowing those kind of things. Karena kalau kita udah tahu apa yang benar, akhirnya kita di kepala kita mengkritik orang terus gitu kan. Dan itu gimana caranya supaya kita akhirnya jadi nggak benar-benar ngekritik, cuma di kepala aja. Sebagai contoh penggunaan for me, I used to say merubah, right? Okay. Which it means fox, right? Merubah itu sebenarnya salah gitu kan. Gue betul, mau merubah diri gue, you want to turn into a fox, mau jadi rubah gitu kan. But itu harusnya mengubah. Nah, ketika kita udah tahu, right? Akhirnya ketika orang menggunakan itu kita kayak terganggu gitu kan. Nah itu it's also very dangerous to the next topic that we're going to talk about. This is a segue actually, which is tentang networking. It's building relationships with people, right? It's about networking, and I know that your network is huge, and that has helped you. Seperti dan mungkin dulu pas lulus kuliah juga sempat ditawarin untuk nulis buku, itu juga kan. Dari network pastinya kan. Nah, how important is networking? And mungkin bisa cerita tips on where to start. Like if you're masih networknya sedikit atau masih baru pindah atau gimana, atau di industri ini masih baru, step-stepnya gimana ya? Or maybe some tips on widening your network. Sorry if I jump in. Maybe before we let Deepta answer this question, there's a couple of people with the hand virtually raised for quite some time. So I guess they have some question on. Why didn't they just unmute and say something? Yeah, very very polite and civil. No, Amelia, go ahead. Sorry, ignore my question. Tadi siapa yang mau nanya, langsung aja unmute. Hadir. Iya. Go ahead. Oke, Faiz sekali lagi. Mau follow up dari pertanyaannya Raji dulu nih. Iya, boleh. Bukan pertanyaan sih, dari diskusi yang tadi antara Mas Dipta dan Mas Raji tentang menulis. Nah, kan dulu Mas Dipta itu startingnya from writing book ya? Iya, betul. Nah, kalau sekarang nih kita mau latihan menulis, apakah masih relevan gitu ya menulis buku? Maksudnya dengan, tadi kan disinggung bahwa minat membaca itu juga turun ya. Dan maksudnya ada opsi-opsi selain menulis buku seperti misal blogging or guest blogging, misal writing on daily social atau something like that gitu, atau misal Twitter, Medium, something like that. So what do you think is the best medium to train your writing skill? Terus langsung biar ada proses iterasinya juga gitu. Jadi kadang karena misalnya sekarang blog kan sekarang sepi ya, walaupun kita nulis di sana. Nggak ada feedbacknya, jadi kita nggak bisa iterate our writing gitu, maybe. Kalau untuk memulai dari buku,
tidak disarankan karena buku itu pasti kecenderungannya lama, terus keburu burn out duluan. Ada kekhawatiran itu nanti. Jadi mendingan kalau gue boleh ngasih saran adalah sekarang kan masih ada platform-platform yang memberikan akses untuk user generated content gitu. Nah, dari situlah mencoba, karena di situ biasanya ada feedback-nya gitu kan. Beberapa media juga masih membuka itu, manfaatin. Di situ bisa jadi celah kalau memang kita sebenarnya punya potensi di satu vertikal gitu. Dan kalau bisa sih nulisnya ini di topik yang masih benang merahnya sama gitu. Jangan misalnya sekalian nulis tentang budaya, terus besoknya lagi nulis tentang apa gitu, politik gitu. Misalnya itu udah ya walaupun mungkin masih ada hubungannya, tapi itu udah beda kolam gitu kan. Mendingan dari ngomongin satu hal yang general gitu, berikutnya lagi nulis tapi lebih spesifik lagi gitu sih. Kalau mau nulis yang berbeda, jangan di tempat yang sama. Mendingan sekalian di ruang yang berbeda. Dari situ kita bisa sekaligus mengasah untuk kita bermain peran gitu. Jadi kan kita kadang-kadang harus bisa menempatkan diri juga kan. Kita di sini sebagai siapa nih? Mungkin di sini stylenya paling gampang adalah stylenya kita misalnya kalau yang dihadapi adalah klien yang sifatnya formal gitu kan. Sementara di sisi lain ada juga klien-klien yang mungkin dia industrinya kesannya formal tapi udah mulai mau shifting ke casual gitu. Itu juga strategi yang berbeda lagi kan. Atau memang yang benar-benar casual gitu. Gimana kita masuk ke mereka yang benar-benar bebas gitu. Nah, gimana kita bisa adaptif ke tiap-tiap medan itu to the next level dari seorang content creator atau content marketer sih, gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita shifting perspektifnya dari content marketer ke misalnya bisnis seperti Inspigo gitu ya, apakah masih lebih oke untuk jadi kayak specific and go deep atau jadi aggregator seperti Inspigo? Pro cons-nya apa ya? Kalau misalnya kita di bisnis kita punya blog section gitu, atau kita lagi starting bisnis, media bisnis misalnya, do you recommend kita go deep and specific atau jadi agregator seperti contohnya Inspigo? Oke. Kalau boleh memilih sebenarnya mendingan ini sih ada plus minusnya. Kalau go deep pasti lu nggak akan dapat number yang gede. Kalau dilihat dari piramida usernya, itu kan nanti makin dalam, jumlah orangnya makin sedikit kan. Gitu. Paling bawah pasti user umum. Makin ke atas, orang yang levelnya makin di atasnya gitu. Dan orang yang di bawah yang mau masuk ke piramida atasnya itu kan jumlahnya juga nggak akan sebanyak itu juga kan. Tapi di situ jadi keunikannya. Jadi keunikannya dengan pembeda sama pemain-pemain lain yang bermain di piramida paling bawah gitu. Kalau ini berarti apakah itu jadi alasan maksudnya karena yang disasar adalah piramida yang paling bawah, yang paling banyak nih masyarakat paling umum. Jadi Inspigo pilih media kontennya yang paling ringan mungkin ya. Jadi kayak podcast gitu. Nggak ada. Iya dan tidak sebenarnya. Karena secara podcast pun, kalau untuk ke piramida yang lebih luas, itu di open platform pasti kan. Sama dengan misalnya video, comparing antara open platformnya YouTube gitu, sama closed platformnya Netflix misalnya. Sama-sama video kan? Sama-sama video tapi audiensnya berbeda. Ya kayak gitu. Kalau di open platform, yang mana topiknya juga bisa lebih luas, nggak ada pembatasan gitu. Itu audiensnya pasti jauh lebih luas juga. Nah, sementara kalau udah closed platform itu sedikit banyak, meskipun masih mungkin bahasanya belum yang terlalu mendalam gitu ya. Tapi setidaknya udah ada pembatasan duluan
daripada open platform. Oke. Jadi mungkin kayak nggak seluas kayak yang di open platform, tapi lebih dalam ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Terus ini pertanyaannya lebih ke ini sih. Kan konten kan banyak yang gratis juga tuh di open platform, di Spotify or YouTube ya. Nah, iya. Apa sih yang ngebuat orang mau pay untuk subscription model? Kan sebelumnya Mas Dipta juga di Tech In Asia aku subscribe juga, di Inspigo juga subscribe nih kebetulan nih. Tapi aku pay sih. Ya kenapa ya aku mau pay? Kenapa sih orang-orang pada umumnya mau pay untuk service itu gitu? Padahal kan nggak dalam banget ya. Oke. Gini sih, kalau kenapa orang mau membayar gitu ya. Kalau orang mau membayar artinya dia udah berhasil mendapatkan apa yang dia butuhkan dari sebuah service gitu. Sama aja kayak kenapa gue mau membayar untuk subscription berbagai layanan streaming gitu, berbagai OTT gitu, itu juga subscribe gitu ya misalnya. Karena apa yang kita cari meskipun nggak setiap hari atau kebutuhan yang secara mungkin udah levelnya sampai secara kita tidak sadar kita perlu gitu. Atau kita nggak tahu kapan perlunya. Jadi mendingan ya udah kita subscribe aja sedia payung sebelum hujan. Selalu ada aja orang-orang yang jenisnya kayak gitu. Oke. Kalau dilihat dari barriernya subscription-nya Indonesia, itu kan lebih ke ini sih penetrasi kartu kredit yang masih kecil banget kan. Betul. Kalau masalah orang mau bayar sih sekarang udah mulai ada lah traksi orang bayar gitu. Dan mengapresiasi konten secara tidak gratis itu juga udah mulai kok, even di yang open platform. Jadi saya pernah bantuin salah satu new media, kebetulan kalau tadi Razi bilang banyak gamer di sini, kabar bagus. Jadi ada salah satu new media yang bergerak di bidang gaming yang dulu sempat di awal-awal gue bantuin gitu. Sekarang mereka ini pakai sistem support dengan Patreon. Patreon itu kan sebenarnya susah kan kalau di Indonesia nggak bisa bayar begitu aja gitu. Tapi ternyata ada aja loh orang yang rela jadi patron gitu. Artinya kalau balik lagi ke subscription tadi, kalau di yang platform gratisan aja orang rela mengeluarkan uang untuk mensupport si kreator, ya itu juga nggak menutup kemungkinan kedepannya buat subscription ini ada sedikit pencerahan lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Satu lagi nih terakhir nih menarik soalnya. Satu lagi bayar ya. Kan sekarang banyak banget nih option kita buat subscribe ya di digital thing gitu ya. Nah, dan kayaknya yang paling umum sih Netflix ya dan Spotify. Betul. Yes. Netflix dan Spotify dan kayaknya Gym, tapi Gym kan offline ya. Netflix dan Spotify untuk yang online-nya gitu. Nah, berarti kan sebagai konten, sebagai media bisnis kan kita berarti head to head sama mereka ya, berarti Inspigo ya. Betul. Itu apa ya? Apakah mereka itu apakah yang disasar Inspigo itu orang segmen yang sama dengan Netflix gitu? Maksudnya ya segmennya Netflix atau emang nyasar segmen yang sama sekali berbeda gitu? Atau segmen yang sama berarti orang itu punya Netflix dan punya Inspigo? Mungkin iya, tapi juga gini sih, karena kalau dilihat dari matriks audiensnya itu ada orang yang baru lulus kuliah, orang baru mulai kerja, sama keluarga muda itu. Biasanya ibu-ibu yang baru berkeluarga gitu. Jadi pengen belajar, waktu terbatas, tapi nggak mau ketinggalan banget gitu. Nah, kalau dilihat dari mapping audiensnya sih kayak gitu. Mungkin sebagian mereka yang mengonsumsi Netflix gitu ya, tapi sebagian lain juga yang tidak gitu. Tapi yang mencari alternatif platform belajar sih pasti. Malah kadang-kadang gini, meskipun karena platform audio gitu ya, mereka sambil nyuci piring pagi, sambil bajak sawah gitu ya. Ada juga yang sambil ketika mereka udah sesinya ada yang cuma dengerin doang, ada yang mulai dig deeper gitu. Dig deeper itu mereka catetin poin-poin sampai di capture ke kita di IG story gitu ya. Wah, kita lagi belajar tentang ini, cognitive flexibility misalnya. Atau lagi belajar soal apapun yang lain yang lebih
skills gitu ya. Atau implementasi dari hal-hal yang sekarang lagi, kayaknya untuk hidup lebih nyaman kita harus lebih mindful misalnya. Belajar maafkan dari kejadian-kejadian masa lalu misalnya. Nah kayak gitu, itu juga kadang-kadang mereka capturing-nya dalam bentuk quote gitu. Itu sih mereka-mereka yang mencari solusi dari berbagai permasalahan dalam hidup, sebenarnya sih itu. Gitu. Oke, Faiz, no more questions, man. Nanti lo bikin podcast sendiri aja berdua. Oke. Nah, next question yang udah nunggu lama, Armelia silakan. Armelia. Halo, Mas Dita. Aku ya kerja di. Sorry, suaranya kecil. Oh ya, kedengaran nggak sekarang? Coba-coba. Ya, boleh lagi. Halo? Iya. Kedengaran nggak? Ya, Oke. Aku kerja di Happy Fresh sekarang, alumni FOU batch 1. Mau nanya dong, tadi kan sempat and very gifted writer by the way. Thank you. Tadi kan sempat ngebahas tentang niche content sama trending topics ya. Yes. Nah, biasanya ada konflik batin gitu Mas di marketer itu antara menghasilkan konten yang agile atau menghasilkan konten yang emang dibutuhkan sama audiens gitu kan, apalagi kalau ada pressure dari bos gitu. Ini lagi viral nih, kenapa nggak di-publish gitu kan. Nah, kalau di sendiri itu ada nggak sih proses research, proses research untuk menghasilkan konten agile tapi juga masih relevan gitu untuk audiensnya? Oh, ada pastinya gini. Kalau gue sendiri pakai sistemnya adalah 70-20-10 sebenarnya. Jadi yang 70-20, 70 ini jelas yang paling kemakan. Jadi jelas yang biasanya itu ibaratnya kalau kita pakai hari, taruhlah di hari Senin sampai Kamis. Jumat dan Sabtu, dari Jumat ya kita, Jumat, Sabtu, Minggu itu kita main yang 20-10. 20-10, kalau yang 20 ini mungkin berpotensi akan jadi besar. Jadi kita harus melihat akan udah mulai ada letupan-letupan, riak-riak kecil gitu, isu-isu yang mungkin akan jadi besar. Itu bisa kita angkat di 20% ini. Nah yang 10% ini malah yang belum tentu jadi apa-apa, tapi harus ada. Yang mungkin nggak relate sama sekali sama apa yang biasa kita lakukan di Senin sampai Kamis gitu. Tapi ketika orang mencari itu ada gitu. Dan mungkin di situ juga bisa sedikit menuangkan interest kita. Jadi yang niche-nya tadi, yang super niche bisa ditaruh di yang 10% itu. Dan balik lagi tadi sih yang kayak gue bilang sama Faris, ketika naruh di situ, pastikan difokusin dulu gitu. Misalnya kita mau fokus soal kuliner gitu. Ya udah digas aja kuliner sampai dengan jatah slot yang 10% itu sampai mentok gitu. Jadi memang sedikit, tapi nggak mengganggu yang 70% sama 20% tadi kan. Jadi majority-nya tetap ibaratnya bos tetap senang lah. Gitu, tanpa kita kehilangan idealisme di yang 10% itu. Siapa tahu gini loh, 10% itu bukan berarti nggak penting loh. Bisa jadi nanti sesuatu ternyata bisa ditemukan, banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan dari eksperimen kita di yang 10% itu. Gitu. Thank you, Mas. Oke. Oke, berikutnya Elizabeth mau nanya. Elizabeth, go ahead. Okay, hi everyone. Hi. Sebenarnya yang pengen aku tanyain sebenarnya lebih ke general karena memang aku masih baru juga di dunia digital marketing ini. Oke. Dari kan Mas Dita udah ngomongin soal how to make a content ya. Maksudnya bermula dari mana Mas Dita membuat sebuah konten. Di mana konten itu bisa dalam bentuk tulisan, podcast, video, foto, animasi dan lain-lain juga. Tapi sebenarnya apa sih takaran konten yang bagus?
Kalau misalkan kalau dibilang konten yang bagus itu bermanfaat, Radzi sempat mention kalau bermanfaat itu juga subjektif. Apakah konten bagus itu adalah viral? Padahal sebenarnya some viral contents are a little bit controversy. Nah, jadi sebenarnya takaran itu yang pertama. Yang kedua, how do you maintain the quality of your content? Udah sih itu aja. Thank you. Oke. Ya, jadi yang pertama konten yang bagus itu yang seperti apa gitu ya. Ini kita harus mengamini dulu kalau bagus itu memang seperti yang Rezi bilang sangat relatif gitu ya. Cuman yang pasti itu adalah konten yang kita banget. Itu percaya atau enggak itu pasti akan jadi konten yang bagus. Kalau belum sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi yang pasti harus kita banget gitu. Karena kalau nggak kita banget, jadinya nggak ada diferensiasinya sama konten bikinan orang. Terinspirasi sih sah-sah banget, wajar banget. Tapi kita harus punya tadi yang gue bilang style itu tadi. Itu. Sama yang kedua kalau mempertahankan kualitas konten gitu ya. Lebih ke gini sih. Paling gampang adalah seberapa banyak orang yang merasa terbantu gitu, atau ketika ada, kalau dalam konteksnya bisnis di sini ya, biasanya kan ada pihak-pihak yang ngajak kerjasama gitu. Nah, kalau kerjasama dipancing aja ya, apa sih yang bikin tertarik gitu? Oh, konten ini, kayaknya ini sih yang jadi magnet buat kita. Nah, tinggal dilihat tuh, itu konten ini, siapa yang bikin, apakah kita atau bukan gitu, atau si orang yang ngajak kerja sama ini, sebenarnya ini sih, tapi kita mencari yang gini-gini, tapi sayang di tempat kalian kok nggak ada ya. Nah, berarti kita belum mengeksplor sampai ke sana, kayak gitu sih. Jadi lebih ke feedback dari orang plus sama retaining sih, seberapa banyak orang mau balik lagi gitu. Kalau misalnya sampai konten kita ditungguin banget, nah itu udah tanda-tanda tuh. Tanda-tanda artinya kita memang selalu berhasil jaga kualitasnya. Gitu. Oke. Berarti intinya adalah repeat order ya. Yes. Terus jaga kualitasnya itu gimana berarti? Kenapa? How do you maintain the good quality of your content? Oke. Gini, kalau gimana kita, ini kayak ini sih, kita harus juga paham kalau kita itu nggak mungkin nyenengin semua orang gitu kan. Tapi at least ketika orang yang kita targetkan mengonsumsi konten kita, mereka tetap happy. Oh ya, ini relate loh sama gue. Ini membuat gue jadi tahu hal-hal yang sebelumnya gue belum tahu. Nah, at least di situ kita udah berhasil menjaga kualitas dalam standar kita gitu. Kita sendiri yang harus set standarnya sih, bukan orang lain sebenarnya, walaupun mungkin kalau di company ada aja matrix, misalnya views atau reach atau spins, listeners gitu kan. Nah, tapi kita juga harus punya standar sendiri. Kalau segini sih ini standar minimal nih. Kalau segini ini standar lumayan, tapi ini kalau ini udah pol-polan. Nah, itu kitanya sendiri sih yang harus punya ukuran. Oke. I see. Thank you, Mas Dita. Okay. Thank you, Elizabeth. Thank you, Yaya. And thank you, Faiz, for the question. Siapa lagi mau nanya nih? Langsung aja unmute. Nggak usah malu-malu. Any current students who want to ask questions? Come on, guys. Don't disappoint me, man. Kita tadi udah ada alumni 2 nanya. Ada Elizabeth yang akan gabung di batch ketiga. Any current students? Atau nggak gue mulai nunjuk nih? Aku aja. Oke, Rizky silakan. Ucil, silakan. Ya, Mas Dipta mau nanya, kalau yang untuk hak cipta dari buat konten kayak gitu, itu dibuat internet gitu, udah ada apa belum? Abisnya kan saya juga termasuk freelancer, terus juga ada yang pernah, sekarang lagi booming satu teman saya yang buat
kayak les online gitu, datanya dijual di Tokopedia. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya udah ada hak ciptanya atau apa kalau yang udah dibuat konten-konten kayak gitu? Dibuat Ini menarik banget. Makasih. Yes. Oke. Ini menarik banget karena baru-baru ini masih dalam minggu kemarin kalau nggak salah itu ada satu platform podcast, mereka tergabung di satu network gitu. Kontennya tiba-tiba muncul di sebuah agregator. Sebenarnya sah-sah aja ya, namanya juga agregator gitu kan. Tapi sebelumnya si agregator ini udah mengajukan permohonan kalau kita mau nampilin konten dari si mereka yang tergabung di network ini, dan mereka tidak setuju karena satu dan lain hal gitu. Tapi ternyata tetap ada. Dan setelah ditelusuri lagi dari obrolan-obrolan di forum, di komunitas, itu nggak cuma berhenti di platform agregator aja, bahkan ada yang lebih ekstrim, kayak misalnya dia ini kontennya horor gitu. Ada yang bikin aplikasi konten horor malahan, dengan nama yang sama dengan nama kontennya. Nah, disinilah pentingnya kita buat mulai paham tentang intellectual property sama ya tadi hak cipta itu tadi. Kalau kita udah yakin sama, lebih baik sih ngamanin di awal ya sebelum diklaim orang gitu. Gak enak banget kan nanti rebutan, wah ini siapa yang harus memperjuangkan siapa yang bakal menang sih, buang-buang waktu dan duit. Itu pastinya, jadi mendingan di-secure di awal. Di-secure di awal, masih banyak banget kreator yang belum aware soal ini, dan nggak ada salahnya buat kita mulai ngerapiin itunya juga gitu. Jadi nggak sia-sia kita udah berjuang mati-matian untuk produksi konten, tapi ternyata ujungnya dikonsumsi orang yang nggak melakukan apa-apa, dimanfaatin sama orang yang nggak melakukan apa-apa, sebenarnya kan sayang banget gitu. Cuman gara-gara kita nggak mengurus soal si intellectual property itu di awal gitu. Itu sih, termasuk hak cipta dan kepemilikan karya dan lain, banyak banget sih yang kurang aware sama itu dan menganggap itu ribet gitu. Padahal kalau mau dicari celahnya sih sebenarnya ya mungkin repot, tapi daripada kita makin repot ke belakangnya, malah mungkin bisa berpengaruh juga sama bisnisnya sendiri, mendingan ribet di depan deh. Gitu. Interesting. Thanks for the question, Ucil. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Razi, gue boleh nanya nggak? Nggak boleh. Oke deh. Lo kan guru. Waduh, ada bos Andrew, bahaya ini. Silakan Andrew, go ahead, man. Halo Dipta, gue mau nanya Dip. Halo, Bapak Andrew. Kan di Wah, dari tadi ternyata ngawasin ya. Aduh, gue ngomong apa aja tadi? It's called creeping. Jadi kan di Insvigo tuh kan banyak Dip, kalian kerja sama partner-partner lain untuk bikin konten, which menurut gue keren-keren juga. Kriterianya apa sih Dip untuk kalian kayak ngajak, oh ini kayaknya gue bisa nih kerja sama orang ini, orang itu. Nah, apa aja kira-kira yang jadi pertimbangan kalian untuk proses kolaborasi konten kayak gini? Oke, siap. Sebenarnya balik lagi teorinya yang tadi 70, 20, 10 itu tadi. Nah, yang 70 kan tadi sebenarnya konten yang kita rilis Senin sampai Jumat, itu dari 3 pilar utama kita, bisnis, mindfulness, sama skills gitu. Jadi kalau orang atau institusi ini punya irisan dari 3 itu, udah pasti kita pertimbangkan gitu kan. Terus relevansi sama audiens. Nggak harus orang yang lagi naik daun banget, tapi audiens kita mau menyerap siapa ilmu yang dikasih sama si expert ini. Nggak harus orang terkenal juga. Kayak misalnya nih, ada expert yang dia jago banget ngomongin soal life purpose. Waktu dia ngomongin soal kill your negativity, itu gila-gilaan banget traction-nya. Padahal orang kalau ditanya siapa dia, ya nggak tahu juga gitu kan. Dari situ sih sebenarnya dia bisa membawa apa dan seberapa banyak irisannya sama audiens si platformnya sendiri. Kalau dia ada di yang 20 dan 10 bukan berarti kita ini juga ya, nggak kita prioritasin, tapi lebih kita lihat
yang di urutan mana gitu. Gitu sih. Gitu Bapak Andrew. Oke, thank you Dip. Oke. Thank you Andrew. Next question. Yuk, kalau enggak gue mulai nunjuk nih. Gaya-gaya Andrew gitu, mulai nunjuk-nunjuk. Which is sambil nunggu pertanyaan berikutnya, tadi kita ngebicarain tentang networking. It's very important, right? Kayak tadi juga pertanyaan Andrew kan sebenarnya dibantu dengan network kita. What are some of the tips to start building your network, especially for those of us yang mulai dari kosong gitu ya, dari scratch? Yes, oke. Gue selalu mengatakan ini di berbagai kesempatan sih. Utamanya karena pengalaman di media itu nggak pernah lepas dari community sebenarnya. Jadi cara termudahnya adalah bermainlah dari ke sebanyak mungkin komunitas gitu. Apalagi kalau kita baru memulai di situ. Kalau kita main aja udah enggak, wah itu udah bahaya banget sih. Main loh, main aja. Community itu kan banyak banget. Dan kita lihat yang paling dekat circle-nya sama industri yang pengen kita masukin, atau kita lagi ada di mana nih. Kalau kita lagi ada di industri kontennya konten apa gitu kan, nggak ada salahnya buat involve di community-nya sih. Itu juga bakal membantu networking ke banyak hal. Gitu. Mas Dipta terus gabung-gabung ke community gitu kayak tiba-tiba masuk aja gitu tanpa... Yes, jadi tapi ya balik lagi sih based on interest-nya juga ya. Kayak misalnya dulu gue kerja untuk media musik gitu, meskipun gue nggak bisa main alat musik dengan proper, nggak punya, ya beda lah dengan mereka yang memang aktif di musik gitu ya. Tapi gue membutuhkan komunitas ini gitu, ya disitulah sampai sekarang gitu, ketika di industri new media ya mau nggak mau harus. Dan menarik sih, komunitas itu banyak ngasih insight sih sebenarnya. Dari yang berhubungan sampai yang nggak berhubungan sama apa yang kita lakukan secara profesional ya. Gitu. I see. Dan hampir semua komunitas punya newsletter juga kan, dan social media. So we need to follow those, we need to interact, comment. Dan perkenalan lewat LinkedIn. Do you ever go up to someone on LinkedIn and just say, hey, you know, biasanya gimana situasi-situasinya? Sorry? Maksudnya pernah nggak kayak kan kita sekarang online semua, nggak mungkin event offline kita asal datang aja gitu kan. Nah itu kira-kira masuknya kalau online gimana? Jejaring bisa kita pakai macam-macam, berbagai grup, kayak nggak mesti LinkedIn juga ya, kayak dulu untuk developer itu lebih banyak aktifnya misalnya di Telegram, ya udah mainnya di Telegram gitu, atau kalau podcaster mainnya lebih banyak di atau gamer gitu ya di Discord misalnya. Ya go with it gitu, nggak harus yang seformal LinkedIn ya. Kalau LinkedIn kan kecenderungannya udah urusan profesional gitu kan. Sementara si community ini kadang tidak melulu urusan yang formal gitu. Yang informal pun bisa dibangun di banyak platform sebenarnya. Dan harus rajin-rajin cari tahu sih gitu. Iya, kalau gue sama Matteo yang udah umur sekian, kita dulu MIRC. Kayaknya anak-anak ada yang tahu deh IRC apaan. Anyway. Apa itu? No, Chris, don't lie, man. I know you know. My 8 megabit gamer friend. Oke, ada pertanyaan nggak? Tulisnya gitu ya, lo C orco gitu ya. Chris, did you have a question? No, I'm just listening. Chris, Dipta has a better setup than you, I think, or I don't know, a similar setup. Can you turn on your video so that we can kind of compare? There you go. Oh. We have podcasters ready to podcast. There we go. No. Okay. I look forward to your next album, Chris. I look forward to your next album. most my friend cannot apa namanya, masih PSBB ya, okay. Nggak bisa ngumpul rame-rame. Cool. Anybody, guys, any questions? We have, like maybe 10 minutes, or kalau Diptanya nggak terbuka, we can stay a little bit longer. Tapi it comes down to you asking questions.
Karena I've asked all my questions. Kalau masih ada pertanyaannya masih oke kok buat ngobrol-ngobrol. Kita santai, kita bisa terusin kalau misalnya ada pertanyaan. Yes. Boleh. Halo Mas. Ini siapa? Perkenalkan saya Ardian. Ardian. Iya, aku kan juga salah satu Inspigoers. Terus kayak thank you. Itu kan kontennya banyak banget gitu loh. Terus banyak bukan adset sih, apa namanya itu ya, kayak tema-tema gitu loh Mas, dan itu kayak overwhelm banget buat aku. Bisa nggak sih Mas kasih tips gitu dong, gimana sih kan pingin kita yang sebagai orang-orang Inspigoers kan pingin belajar dan karena semuanya itu menarik, jadi kayak nggak tahu nih ke arah mana ini, kayak lost gitu akhirnya jatuhnya. Oke. Ya. Ini juga ini sih, mungkin ada input yang menarik banget dari teman-teman Inspigoers gitu ya. Kedepannya sih kita bakal mencoba buat mengakomodasi kebutuhan orang supaya mereka nggak kerasa konten itu membanjir gitu aja gitu. Ditunggu aja update-nya untuk yang itu. Tapi kalau secara umum karena gini, ini berangkat dari banyaknya orang yang kalau zamannya dulu sampai sekarang juga masih ada gitu, masih banyak orang-orang yang sering banget beli online course karena diskon, karena kayaknya perlu nih mumpung lagi PSBB gitu ya. Jadi beli, tapi akhirnya nggak tahu harus belajar dari mana dan nggak ada yang selesai. Mendingan gini sih, kita tentukan dulu fokusnya kita mau najemin yang mana. Karena nggak semua harus kita tajemin juga gitu. Kan pilihan tuh ada dua ya, mau dalam tapi sempit atau lebar tapi dangkal gitu kan. Nah tinggal kita memilih yang mana nih yang mau kita dalemin gitu. Nggak perlu semuanya juga sih, karena kita waktu kita terbatas dan kita harus bisa mengoptimalkan waktu yang terbatas itu gitu sih. Jadi kalau misalnya interestnya ke bisnis, ya yang non bisnis mungkin bisa di skip dulu aja gitu. Nah gimana caranya supaya nggak ketinggalan yang bisnis, itu yang nanti bakal dari platform bakal kita bantu supaya orang yang mengonsumsi itu nggak ketinggalan gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke Mas, makasih. Oke. Thank you Ardian. Ada pertanyaan nih dari Reski. Dia nggak bisa nyalain mic-nya kali ya, jadi gua menyampaikan saja. Pertanyaannya pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama nyambung ke pertanyaannya Ucil tadi tentang copyright. Itu kan masuk ranah ethical. Nah, bagaimana kita sebagai content creator itu menghandle problem di saat konten kita kena issued copyright, atau mungkin isi dari konten kita itu ada sesuatu yang sensitif atau kontroversial bagi sebagian audiens yang dimana yang sebelumnya nggak tahu kalau itu sensitif bagi mereka. Jadi kitanya tuh nggak tahu itu sensitif, ternyata banyak orang yang report gitu kali ya. Karena akhir-akhir ini banyak konten-konten yang udah di-post lama, yang diangkat lagi, terus jadi kontroversinya justru sekarang gitu kan. Jadi konten yang di-publish udah dulu, terus kontroversinya jadi sekarang. So, itu how do you handle it? Oke. Jadi kalau misalnya ini soal kena copyright gitu ya. Kalau kena copyright, ya mau nggak mau kita harus bikin klarifikasi sih. Kalau memang kenapa sih kita bisa kena copyright gitu? Apakah kita tidak tahu? Atau kita memang kucing-kucingan gitu? Kalau kucing-kucingan ya terima resiko ya. Tapi kalau kita nggak tahu, lebih baik kita memberikan klarifikasi sih. Karena banyak banget sekarang tuh dari ini fenomena yang muncul dari awal-awal era new media sekitar tahun 2016-an. Waktu itu banyak banget mereka para new media newcomer gitu ya yang booming dari konten-konten tanda kutip yang bukan original konten mereka gitu. Dan itu kan artinya emang kucing-kucingan aja gitu kan. Nah, kalau itu sih sama sekali tidak gue sarankan untuk membuat yang seperti itu. Adaptasi oke, tapi untuk memakai sesuatu yang bukan original bikinan kita mendingan tidak sih. Terus kalau kontroversi,
Karena kita nggak tahu ya, apakah konten kita tiba-tiba bisa digoreng gitu. Apalagi new media sekarang orang bisa dengan mudah menempatkan potongan atau ya kutipan yang nggak menggambarkan secara utuh kontennya itu sebenarnya ngebahas apa. Balik lagi kalau di media sebenarnya ada namanya hak jawab gitu kan. Nah tapi kalau di teman-teman yang non media mungkin bisa menggunakan surat terbuka, mungkin itu bisa. Tapi ya ini juga sih kita sebisa mungkin punya alasan yang solid buat mengcounter apa yang orang-orang ini kontroversikan gitu. Kalau kita memang berangkat dari data, kita berangkat dari analisis-analisis yang sulit untuk dibantah, itu jadinya lebih aman di kita sih. Itu buat yang nomor 1 ya. Kalau yang nomor 2 ini kayaknya buat Andrew deh. Enggak, itu kayak nggak tahu. Itu buat Andrew atau kayaknya buat lo tapi salah nulis Andrew karena seminggu ini dia ketemu Andrew terus, nggak tahu. Oh, oke. Jadi kita baca ya pertanyaan. Reski itu buat Andrew apa buat Dita? Oh, Dita. Oke. Dia mimpi Andrew semingguan, jadi. Waduh, Andrew luar biasa. Oke, ini apa improvement paling besar dari konten pertama kali dibandingkan konten pertama kali dibuat sama konten yang sekarang. Gue selalu menyempatkan buat melihat tulisan-tulisan di awal entah buku pertama kali nulis di majalah, wah itu menggelikan lah dulu. Padahal dulu itu udah dibilang wah tulisannya bagus ya. Nah kayak gitu kan bikin hidung kembang kempis gitu. Cuman pas sekarang dibaca, dulu nulis apaan sih gitu kan. Itu sih lebih ke sekarang lebih apa ya? Mungkin bisa lebih data driven ya pasti gitu ya. Terus juga lebih karena ujung-ujungnya gini sih. Kalau proses itu pasti membuat kita jadi bisa lebih mengulik lagi, itu sih, lebih ke situ daripada kalau sekarang lebih baik dari dulu, ya hopefully gitu ya. Dan ini sih bisa jadi lebih ke ini kesempatan-kesempatan yang mungkin dulu kayaknya dulu nggak mungkin sih bisa nulis soal atau ngomongin soal suatu hal gitu. Sekarang dari berbagai perjalanan selama bertahun-tahun itu akhirnya orang melihat itu sebagai perjalanan untuk lu cocok deh ngomongin ini gitu. Jadi untuk diminta bikin konten soal itu. Ya itu sih yang kerasa bedanya. Hopefully kejawab ya Reski. Thank you for the question. Nanti kalau mau DM Andrew silahkan ditanya pertanyaan yang sama, tapi not right now. Ada yang mau nanya nggak lagi? Ini udah 8.30 untuk teman-teman yang mau udahan silahkan. Kalau ada pertanyaan, Dita, is it okay for you to stay for a little bit longer? Aman. Nah, kita akan terus jalan sampai tidak ada pertanyaan lagi. So if you have a question, if you want to talk to Dita, you have to ask a question. Otherwise, we're going to let him rest. Oke, ada pertanyaan nggak? Aku. Ya, Faiz lagi. By the way, Faiz ini from batch 1. Should I introduce Butuh Driver? It's social movement. Paid question. Okay. Go ahead, Faiz. Sorry, I'm just kidding. Okay. Kan Mas Dipta di Inspigo sebagai content and community ya. Maksudnya itu di two function dipegang bareng gitu. Nah, gimana ya? Kayak konten seperti apa sih yang bisa building community gitu?
Karena kan sekarang kita lihat nih kayak Joska sih kayak patokannya yang banyak di Instagram ya, yang dari konten terus jadi community bahkan jadi kayak tribe yang solid banget gitu ya. Bukan solid ya, maksudnya dia stand up for the brand gitu loh, kalau brandnya kenapa gitu. Setuju. Gimana caranya membuat community seperti itu gitu dari konten? Apakah harus kita sesuai yang Mas Dito tadi bilang kayak kita nulisnya sesuai sama value-nya kita aja gitu, kayak ada konten pilarnya tadi, atau ada hal lain yang harus kita lakukan? Tahu medannya sih, kalau dibilang tahu medannya itu satu kuncian gitu ya. Terus yang kedua dalam membangun community sih lebih ke sering interaksi sama community-nya sih. Kita nggak mungkin bisa serta-merta tahu apa yang dibutuhkan community kalau kita jarang berinteraksi sama si komunitas-komunitas ini gitu loh. Kayaknya itu kayak seolah-olah mungkin ya kalau nggak lagi PSBB gini kayak hangout kesana kesini gitu ya, tapi itu sebenarnya sedikit banyak membantu kita dalam berkomunitas gitu. Itu sih. Dan dari situ kan tahu, oh ya ternyata mereka ada problem-problem ini ya. Oke, berarti kita harus solve-nya dengan ini. Gitu sih. Lebih yang praktikal buat si community. Itu lebih kemakan biasanya. Dan harus tahu mainnya gimana. Mainnya Joska, dia menembakkan peluru yang tepat ke sasaran yang tepat gitu. Bisa mainin emosi, relate sama keadaan gitu. Berarti kalau ya Inspigo lebih banyak informal gitu ya, kayak hangout. Ya ini kalau itu lebih ke aku personal sih kalau kayak gitu. Kalau sekarang lagi online juga ya sebanyak mungkin online community yang relate ya, kalau sekarang industri konten audio ya sebanyak mungkin community yang ada di ranah itu gue bakal join sih gitu. Dan ya banyak pertanyaan yang ujung-ujungnya kita juga oh ya insight baru nih kayak gitu. Oke. Tapi Inspigo maksudnya sebagai Inspigo building community yang kayak formal community misalnya. Kalau itu ya based on ini sih tadi main pilar yang kita pegang gitu, itu harus tetap di align supaya nggak lari kemana-mana. Terus tanpa meninggalkan yang 20-10 itu tadi sih. Kuncinya balik lagi ke situ. Jangan terlalu sibuk sama yang 70 tapi 20-10-nya lupa. Karena kalau ketika udah terlalu sibuk sama yang 70 terus 20-10-nya lupa sih ya udah gone aja sih. Udah nanti lama-lama udah nggak ada bedanya sama mainstream media gitu. Bukan nggak ada alternatif yang dihadirkan lagi. Dan gue tentang komunitas, gue pernah baca sih, komunitas itu tidak bisa diciptakan, kita hanya bisa gabung dan bantu mengembangkan sebuah komunitas. So. Oke. Interesting. Guys, any more questions? Cukup dulu dari aku. Makasih Mas Dipta. Cool. I look forward to your questions. Dari aku. Ya, silakan. Iya, tadi kan Mas Dipta sempat bilang kalau nyari inspirasi itu bisa dari mana aja kan. Yes. Tapi ada nggak sih kayak go-to person atau go-to platform gitu, kalau ya gue tahu ini kontennya mereka bagus-bagus, gue bisa ngambil inspirasi dari situ. Kalau satu tempat sulit untuk bilang gitu ya, tapi beberapa ini sih biasanya udah ada entah itu personal journal gitu atau biasanya tiap-tiap orang kreator yang baik pasti punya kiblatnya dia. Jadi kiblatnya dia ke mana sih, atau memilih untuk tidak berkiblat sama sekali itu bakal susah sih gitu. Jadi sama kayak misalnya kita punya punya sutradara favorit gitu. Nah kan pasti sedikit banyak kita akan selalu mengamati gimana si sutradara ini bisa memproduksi film yang oke gitu kan. Gitu. Jadi kalau ngambil dari satu tempat sih sulit dan tidak disarankan juga karena nanti jadinya kita akan terlalu
apa ya, mindsetnya ke sana terus gitu. Jadinya kita malah nggak punya style sendiri lagi nanti. Gitu. Oke deh, thank you Mas. Oke. Thank you Faiz, thank you Yaya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke. 3, 2, 1, oke. Kayaknya nggak ada. Untuk semua yang bertanya, thank you very much. Okay, thank you for the opportunity. Yeah. Before you go, ada maybe ada pesan nggak buat teman-teman di sini? Ada yang mungkin udah alumni yang memang kayak Yaya yang bekerja di dunia konten, tapi juga ada banyak students yang masih belajar, ada yang akan belajar. Maybe we can wrap things up with like your advice for them, terutama di berapa minggu, berapa bulan ke depan mereka mungkin akan berusaha untuk masuk ke industri online yang pasti kental dengan konten. Then what's your advice for them, and what should they invest in over the next few weeks, few months, so that they have something of value when they apply for work? Yang pasti sih nggak berhenti mengeksplor gitu ya. Karena dengan nggak berhenti mengeksplor, kita bahkan sampai bisa ibaratnya tanpa perlu kita membuka kontennya gitu ya, dalam entah itu bentuknya apapun, mau tulisan, video, audio gitu. Kalau kita udah terbiasa, pasti kita ada sense of ini konten yang bakal bagus. Kalau kita udah sampai bisa gitu, itu udah the next level dari ibaratnya lu udah bisa mengkurasi tanpa mengkonsumsi gitu. Itu udah asik banget sih. Nah itu juga didapati dari kita banyak mengkonsumsi. Kalau kita jarang mengkonsumsi, gimana kita bisa mengkurasi gitu kan? Sama latihan sih. Latihan kayak misalnya ibaratnya gue udah tiap hari, nggak tiap hari juga sih, podcasting udah makanan sehari-hari gitu ya. Tapi ada kalanya kayak meskipun nggak ada yang diajak ngobrol, gue ngobrol sendiri aja, seolah-olah ada orang yang gue interview gitu. Gue bayangin aja interviewnya pengen interview siapa sih gitu, dan kita bakal ngobrolin soal apa gitu. Nah, one final advice, because I think this is very important. Karena you've produced content and you're producing content, tapi how do you get through that first fear of producing your own content and voicing your opinion through content, through publication, through online? Jadi membuka diri itu, what pushes, or what's your tips to help push over the edge supaya kitanya berani gitu loh, dan nggak segan untuk sharing? Nggak segan untuk sharing. Sebenarnya kuncinya ini sih, kita yakin sama kalau kita itu sebenarnya kalau salah ya udah, salah nggak masalah. Tapi salahnya jangan salah yang tidak keren gitu. Misalnya salah yang tidak keren karena misalnya argumen kita dengan mudah didebat gitu ya. Ya at least kita udah punya amunisi dulu buat kalau nanti ada yang mendebat, kita udah siap dengan jawaban. Jadi sebelum melempar sebuah konten gitu ya, bentuknya apapun terserah, kita udah siap dengan amunisi kalau nanti ada orang yang tidak sependapat gitu. Walaupun nggak harus semuanya sependapat sih. Iya, at least kita bisa beropini lah. Tapi kita opininya ada logikanya. Ya, betul. Dan kalau kita kosong itu pasti akan cenderung lebih nggak pede sih soalnya. Yeah, you know, the one thing that I got from tonight before we close is the importance of writing. Pentingnya menulis, karena menulis itu menciptakan struktur di kepala kita dan proses supaya ketika kita membuka diri dan kita mediumnya itu lewat kata-kata, lewat video dan segala audio, kitanya tuh masih mengikuti cara berpikir atau sudah terbiasa habit itu untuk berbobot lah paling tidak, dan didasari research dan berpikir sebelum berbicara. Mungkin on that point, thank you very much everybody. Dipta, thank you for your time. Terima kasih banget udah sharing malam ini. Menarik banget insight-insightnya. Untuk teman-teman, thank you for your time tonight. For the current active students, we'll see you tomorrow in assignment review. For future students, we will see you next Friday or in June. And for alumni, I hope to see you again next Friday. Okay. Have a good night.
Take care, guys. Have a good night. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you, Mas Dipta. Okay.